Nabi Musa umpamanya dianyut oleh ibunya di sungai Nil, tidak diselamatkan oleh Allah. Irhas. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bercadang untuk menonton konsert zaman itu. Nyanyi-nyanyian, tari-tarian jahiliyah, umurnya baru 17 tahun. Begitu duduk, langsung ditutup oleh Allah pemandangannya. Sampai keesokan harinya, selesai konsert. Itu semuanya, keistimewaan-keistimewaan itu dipanggil bukan mukjizat, tapi irhas. Sedangkan mukjizat, perkara luar biasa diberi oleh Allah kepada para rasul setelah diangkat jadi rasul. Tongkat kepada Nabi Musa, kemampuan menghidupkan orang yang sudah mati, melembutkan besi bagi Nabi Daud. Nabi Muhammad membelah bulan, keluar dari ujung-ujung jari air dalam bekas yang kosong ketika kemarau melanda Madinah. Itu semuanya adalah mukjizat. Termasuk tak Al-Quran? Yes. Tolong ikuti firman Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah sahaja yang semisal dengan Al-Quran itu. Ini mukjizat. Malah bila kita bercakap tentang Al-Quran, mukjizat, Al-Quran adalah mukjizat yang paling utama bila dibanding semua mukjizat. Dari sudut apa, Kak? Karena dia kekal sampai kiamat. Betul tak mukjizat-mukjizat yang lain itu berakhir dengan kewafatan Rasul masing-masing? Tongkat Nabi Musa, walaupun dia masih wujud setelah Musa wafat, dia sudah tidak lagi berperanan sebab ownernya sudah tak ada. Begitu juga kemampuan Nabi Sulaiman bercakap dan memahami bahasa binatang, dapat kontrol jin, syaitan, dapat kontrol angin, berakhir dengan kewafatan Nabi Sulaiman. Begitu juga ayahnya Daud dapat melembutkan, malah dikatakan menganyam besi. Besi boleh jadi seperti benang, dianyam oleh Nabi Daud. Berakhir dengan kewafatan Daud. Tapi dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran tetap dalam jaminan tak boleh dipalsukan hingga kiamat. Dari sudut itu, Quran adalah mukjizat yang paling hebat. Baik. Adapun bab berikutnya atau fasal berikutnya, topik berikutnya, kewajiban mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita wajib cinta Rasul? Hadirin dan hadirat, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asas paling utama dan dari asas-asas keimanan. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asas paling utama dari asas-asas keimanan. Apa sebab? Karena kewujudan iman pada seseorang sangat bergantung dan berkaitan rapat dengan kewajiban, dengan kewujudan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan seorang muslim belum lagi tergolong orang yang beriman, yang terselamat dari siksaan Allah, sehingga cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestilah mengatasi atau melebihi cintanya kepada dirinya sendiri dan semua manusia yang lain. Kita bukan saja disuruh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi
cinta kita